A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardoka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala alaihi salam kam min mustadrajin bil ihsani ilaihi wa maghrurin bisatri alaihi wa maftunin bihusnil qawli fihi wa mabtalallahu ahadan bimithlil imla'i lahu. Hikmah yang ke-116. Amirul Mukminin Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-116 ini mengatakan kamin mustadrajin bil ihsani ilaihi, betapa banyak orang yang menjadi lupa diri dan terkecoh karena kebaikan terhadap dirinya. Wa maghrurin bisatri alaihi, dan betapa banyak orang yang tertipu dikarenakan ditutupinya dosa-dosanya bagi dirinya. Wa maftunin bihusnil qawli fihi, dan betapa banyak orang yang tertipu dikarenakan perkataan baik dan pujian-pujian terhadap dirinya. Wa mabtalallahu ahadan bimislil imla'i lahu, dan tak ada satupun manusia yang diuji dengan Tuhan seperti ujian dengan memberi tenggang waktu terhadapnya. Nah, dari sini ada 4 hal yang merupakan nikmat dari Allah Ta'ala sebenarnya. Tetapi manakala kita tidak mampu memanage nikmat tersebut, manakala kita tidak mampu menggunakan dan menempatkan serta memperlakukan nikmat tersebut, maka itu menjadi cobaan dan itu menjadi petaka bagi kita. Yang pertama dikatakan kebaikan. Kita sesama manusia dianjurkan untuk saling berbuat baik. Kita anak kepada orang tua diwajibkan untuk berbuat baik, wabil walidaini ihsanan, yakni berbuat baik untuk kepada kedua orang tua. Kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ayah kepada anak juga dituntut untuk berbuat baik. Sesama tetangga dituntut untuk berbuat baik. Murid ke guru, guru ke murid. Suami ke istri, istri ke suami. Kan begitu. Tentunya ketika kita dianjurkan untuk berbuat baik, tentu itu kan hal yang bagus tuh. Tentu itu adalah nikmat dari Tuhan. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, maka itu salah satu nikmat dari Allah Ta'ala. Namun terkadang hal ini, yakni ketika orang senantiasa berbuat baik kepada kita, senantiasa orang membantu kita, justru ini membuat kita menjadi lupa diri. Menjadi lupa diri sehingga lama-kelamaan kita lalai dan kita lupa bahwa kita ini adalah hamba Tuhan.
kita lalai dan lupa bahwa kita ini harus menghamba kepada Tuhan. Kita lupa dan lalai bahwa di dunia ini, maka hakikat penciptaan kita adalah penyembahan kepada Tuhan, pengesaan Tuhan, tauhid kepada Tuhan. Nah, kita lupa dengan hal itu. Kenapa? Karena kita sudah terlena. Kita sudah hanyut dalam perbuatan baik orang lain kepada kita. Kita sudah terlena dan kita sudah nyaman ketika orang lain berbuat baik, orang lain mengutamakan kita. Akhirnya kita merasa saya sudah bahagia dengan seperti ini. Yani kondisi saya saat ini, bahwa saya dibaikin orang lain, itu bagi saya nyaman banget. Nah, kenyamanan ini terkadang membuat kita lupa kepada penciptaan dan hakikat dari penciptaan tersebut, bahwa kita hamba dan kita harus menyembah Allah Ta'ala. Misalnya, kita bisa perhatikan ketika orang dalam keadaan susah. Orang dalam keadaan susah, atau misalnya mendapati satu masalah atau satu musibah atau suatu problematika yang pelik di dalam hidup, hal itu membuat dia sadar bahwa dia ini adalah hamba yang lemah. Ketika dia sadar bahwa dia hamba yang lemah, dia papa, dia tak berdaya, di dalam dirinya itu hanyalah penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekosongan, diliputi dan diselimuti dengan jutaan ketiadaan, kan gitu. Hal ini membuat dia sadar bahwa dia butuh kepada sesuatu yang lain, di mana sesuatu yang lain itu lain dan tak bukan adalah Allah Ta'ala, yakni wajibul wujud bizat. Ini kapan terjadi? Ketika orang sampai pada titik nadir terendah, ketika orang sampai pada derajat di mana nggak ada lagi yang bisa membantu dan menyelamatkanku kecuali Allah Ta'ala. Sampai dia menghadap ke atas, dia menghadap ke langit, ya Allah, cukup sudah. Istilahnya, aku sudah capek, nggak ada lagi yang bisa nyelamatin, nggak ada lagi yang bisa menolong, nggak ada lagi yang bisa membantu. Satu-satunya harapanku engkau sudah. Ilahi manli gairuk, kan gitu. Ilahi manli gairuk, siapa lagi selain engkau? Nggak ada lagi yang bisa menolong. Nah, keadaan yang seperti ini, keadaan di mana orang sudah sampai pada tingkat yang terendah, orang sampai pada derajat di mana betul-betul tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan hati dia, dan tidak ada sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai sandaran kecuali hanya bersandar kepada Allah Ta'ala. Pada kondisi titik ini biasanya orang akan tersadar tuh, yakni kedekatan dia kepada Allah Ta'ala itu semakin menguat, dan ini umum terjadi. Makanya biasa kalau orang sakit baru dia semacam kembali kepada tauhid, kembali kepada lebih dekat kepada Allah Ta'ala, kan begitu. Namun justru sebaliknya, ketika keadaan orang dalam keadaan nyaman, orang senang, orang bahagia, orang dalam keadaan apa yang dia mau itu ada dan mudah untuk mendapatkan, justru dia lupa, justru dia lalai dari hal ini, justru membuat dia tenggelam dan terlena dalam buayan kenyamanan, dalam buayan kekayaannya, kebahagiaannya. Dia lupa bahwa kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, kekayaan, rezeki yang dia punya saat ini itu semua adalah pemberian dan nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini semakin diberi,
semakin dia terlena. Semakin diberi, semakin dia terlena. Semakin diberi, dia terlena. Ini lama-kelamaan, semakin diberi nikmat kepada dia, semakin dia hancur, semakin dia lebur, semakin dia tenggelam dalam kehancuran, dalam jauhnya dia dari Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan istidraj. Jadi istidraj itu, yakni ketika orang pelan-pelan Allah Ta'ala memberi nikmat kepada dia, tapi diberi nikmat itu bukan justru karena dia itu orang baik, bukan. Atau bukan justru, oh karena kamu orang baik, anak kasih nikmat, bukan. Tetapi nikmat ini justru menjadi bencana bagi dia. Semakin diberi nikmat, semakin dia tenggelam dalam nikmat itu. Semakin dia jauh dari Tuhan, makin dikasih, makin tenggelam, makin hancur. Nah, itu. Satu kali nikmatnya diambil, selesai, musnah. Ini namanya istidraj. Beda halnya ketika orang diberi nikmat, dia bersyukur. Diberi kenyamanan, dia bersyukur. Dia sadar, ya Allah, alhamdulillah kau sudah beri keamanan, kenyamanan kepada kami. Diberi rezeki, ya Allah terima kasih kau sudah berikan rezeki kepada kami. Kami bisa tinggal di rumah yang layak, kami bisa hidup di rumah yang layak. Alhamdulillah kami bisa makan ini. Makanya sebelum makan baca doa, jangan langsung makan aja. Sebelum makan baca doa, bismillah. Alhamdulillah ya Allah kau sudah berikan makanan ini. Itu bukti sebagai apa? Sebagai bukti bahwa ya Allah kau berikan nikmat kepada kami nggak lupa. Kami bukan orang-orang yang mustadrij, yang kami terus lama-lama menjadi hancur, enggak. Tetapi semakin kau beri nikmat, kami semakin ingat kepadamu. Artinya apa? Kita mau mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami nggak harus nunggu sakit dulu baru ingat kepadamu. Namun dalam keadaan kau beri nikmat pun, dalam kau beri kebahagiaan pun, kenyamanan pun kepada kami nggak lalai dan kami nggak lupa bahwa nikmat ini, rezeki ini semua dari engkau. Itu dikatakan betapa banyak Hazrat Amir alaihissalam mengatakan, kamin, betapa banyak mustadrajin, orang yang lalai, semakin diberi nikmat semakin lalai, semakin diberi rezeki semakin lupa. Wa kamin mustadrajin bil ihsani ilaihi, betapa banyaknya orang yang diberi nikmat kepada dia diberikan kebaikan kepada dia, dia menjadi lalai, dia menjadi lupa diri. Nah, kita tidak boleh lupa diri. Ketika tidak boleh lupa diri, artinya apa? Jangan nunggu nikmat itu dicabut dulu baru ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan nunggu sakit dulu baru ingat kepada Allah Ta'ala. Melainkan dalam keadaan Allah memberi nikmat, kenyamanan, kesehatan, ketentraman, keluarga, diberi anak, diberi istri, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi kesadaran, disyukurin. Ketika kita bersyukur, maka insyakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur, maka aku akan, nikmat itu akan aku besarkan lagi. Yani akan aku tambah lagi, kan gitu. Jadi semakin diberi nikmat, semakin bersyukur. Sehingga apa? Sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang yang lupa diri. Yang kedua dikatakan betapa banyak juga orang yang terkecoh dikarenakan dosa-dosanya yang ditutupi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini kan sattarul uyub, kan? Kita mengatakan ya sattarul uyub. Ya? Kamin kabihin satartah. Nah, di dalam doa Kumel dikatakan wa kamin kabihin satartah. Betapa banyak keburukan-keburukanku yang engkau tutupin. Misalnya kita, nauzubillah, keceplosan misalnya menggibah orang, tapi Tuhan tutupin. Atau misalnya mengambil hak orang lain, Tuhan masih tutupin, dan sebagainya. Betapa banyak dosa-dosa kita yang ditutupin oleh Allah Ta'ala sehingga orang lain tidak tahu. Sehingga di mata orang lain, wah Yusuf ini hebat banget, Yusuf ini mulia banget, Yusuf ini bertakwa banget, Yusuf ini soleh banget, Yusuf ini alim banget. Padahal pada hakikatnya tidak demikian. Hanya karena Allah Ta'ala menutupin itu semua, makanya kita terlihat menjadi orang yang luar biasa, kan gitu. Wa kam min sana'in lastu ahlan lahu nasyartah, kan gitu.
Betapa wa kam min sana'in, betapa banyak pujian yang engkau berikan kepadaku. Lastu ahlan lahu, yang aku bukanlah ahlinya di dalam kebaikan itu, nasyartahu, ya, dan engkau sebarkan kebaikan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melalui orang lain. Yani orang lain melihat kita menjadi orang yang baik, orang soleh, orang bertakwa, orang alim, orang yang suka membantu, orang yang suka memperhatikan saudaranya. Padahal kita bukan ahlinya, padahal kita bukan orang yang layak untuk hal itu, tapi Allah sebarkan kebaikan itu melalui hamba-hambanya. Dosa-dosa kita ditutupin, dosa-dosa kita tidak diketahui orang lain. Bayangin kalau seandainya wajah kita ini semua tertulis semua dosa-dosa kita, maka kita tidak akan berani ketemu orang lain. Tapi semua itu ditutupin sehingga kita menjadi mulia di hadapan orang lain. Tetapi terkadang bagi sebagian orang, hal ini ketika Allah Ta'ala menutupin dosa-dosa itu, dan ketika Allah Ta'ala menyebarkan kebaikan dari kita, nama baik kita menjadi bagus, kita menjadi lupa diri. Kita menjadi lupa diri, akhirnya apa? Istilahnya, aku ini hebat banget. Ujub kan jadinya begitu. Ketika orang lain melihat Yusuf ini dermawan, Yusuf ini suka perhatian kepada orang lain, Yusuf ini bertakwa, Yusuf ini, kan kebaikan-kebaikan yang disebar, kita malah lupa diri. Aku nih hebat banget, aku begini, aku begini, aku begini. Akhirnya ujub, satu kali dibuka keburukannya. Cedas. Yang namanya aib itu kan sedemikian rapat ditutup juga akan kebuka kalau tidak pintar menyembunyikan. Kalau tidak pintar menyembunyikan, serapat apapun dia akan terlihat. Aib itu bangkai, kan bau busuk, kita pernah bahas ini dulu. Aib itu bangkai, bau busuk. Maka kita harus pintar menyembunyikannya. Nah, ketika orang ujub, lalai, semua aku satu kali kebuka, selesai. Hancur reputasi, rating, pencitraan yang dia sudah lakukan selama ini itu hancur gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga, kan begitu. Begitu juga antara suami dan istri. Antara suami dan istri, istri melihat suaminya, wah suamiku ini setia banget. Padahal itu hanyalah kebaikan yang disebarkan oleh Tuhan, kan? Wa kam min sana'in lastu ahlan lahu nasyarta. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang engkau sebarkan, padahal aku bukanlah ahlinya, ya Allah. Tapi istri kita melihat, wah suamiku ini orangnya perhatian banget, orangnya setia banget, orangnya bertanggung jawab banget, orangnya begini banget. Padahal tidak demikian. Tetapi Allah menutupi semua keburukan-keburukan itu. Padahal mungkin suaminya gitu keluar rumah, keluar rumah tutup, itu wah istriku ini repot banget, banyak minta ini segala. Tapi itu kan nggak diketahui oleh istri. Dan Allah Ta'ala tidak membuka hal itu, sehingga istri tidak tahu kalau dia lagi dikeselin sama suaminya. Justru dalam kondisi dan keadaan suami ngeselin ke istri, yakni lagi kesel kepada istrinya malah berprasangka baik, husnizan, bahwa wah suamiku ini sayang banget ke aku, perhatian banget ke aku. Padahal suaminya itu lagi, kok ada istri begini nyusahin banget, kan gitu. Tapi itu kan nggak dibuka oleh Tuhan. Malah kita dianggap oleh istri, wah suamiku ini perhatian banget. Dan begitu juga sebaliknya. Suami menganggap, wah istriku ini cinta banget sama aku. Istriku ini perhatian banget. Kalau aku pulang kerja dibuatin teh ini segala macam. Padahal istrinya lagi di dalamnya itu di dalam hatinya lagi apa istilahnya? Lagi blenek, lagi apa sih ini orang tiap pulang kerja minta teh mulu, kan gitu. Tapi itu kan nggak ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga suami melihat istrinya, wah istriku ini sayang banget sama aku. Padahal di dalam hatinya lagi perang berkecamuk. Dan itulah untuk menjaga keharmonisan. Justru demikian. Bayangin kalau seandainya kita ketemu istri, kita lihat istri, di jidat istrinya sudah tertulis, kamu suami yang sangat banyak minta, setiap pulang kerja minta ini.
Kita begitu ngeliat itu kan langsung emosi. Dan ditulis, ternyata di jidat kita juga tertulis, kamu istri yang nggak tahu diri. Setiap aku pulang kamu nggak pernah misalnya berparas bagus, bermuka selalu menyambut bermuka masam. Istri kan bilang, apa kamu nggak tahu aku muka masam karena aku capek dari pagi sampai siang ngurus anak, ngurus rumah, nyuci piring, bersihin ini, nyapu fulan. Nah, akhirnya berantem, rumah tangga jadi kacau balau. Jadi sebuah hikmah, sebuah nikmat, sebuah pemberian dari Allah Ta'ala ketika kita tidak mengetahui bahwa orang yang di hadapan kita ini lagi punya prasangka buruk, lagi berburuk kepada kita. Dan begitu juga sebuah nikmat ketika orang lain tidak memiliki prasangka buruk kepada kita, tidak memiliki citra buruk kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa hidup harmonis. Begitu juga antara orang tua dengan anak. Jangan dikira anak itu ridho 100% kepada kita. Sebagaimana kita juga tidak ridho 100% kepada orang tua, sebagian besar dari kita kan. Betapa banyak sebagian besar dari kita itu ketika dibilang coba ungkap kekesalan kamu kepada orang tua, mungkin kita bisa menyebutkan 1000, sejuta kekesalan kita kepada orang tua. Dan begitu pun orang tua kepada anak. Tapi bedanya apa? Bedanya ketika seorang anak dikatakan, coba ungkap 1.000.000 kejelekan orang tua kepada kamu. Dalam 1 menit dia bisa membacakan 1.000.000 itu. Fulan, 1.000.000 itu dalam 1 menit dia bisa urai. Tapi orang tua ketika dikatakan, coba urai 1.000.000 keburukan anakmu kepada kamu. Seumur hidup dia bisa menyebutkan 1 saja itu sudah hebat banget. Kenapa? Karena orang tua. Tapi anak itu sungguh tidak tahu diri. Anak itu sungguh tidak tahu diri. Maka di dalam doa Saifah Sajadiyah, di dalam doa yang ke-24, Imam Sajjad alaihissalam mengatakan, ya Allah, buatlah kebaikan mereka kepadaku sekalipun kecil, tapi buatlah itu besar kepadaku. Yani jadikan aku melihatnya itu sesuatu yang besar, dan sebesar apapun kebaikanku kepada kedua orang tuaku, buat itu sangat kecil di hadapanku, sehingga aku terus mau berbuat baik kepada mereka. Anak itu harus begitu. Dibalik, istilahnya begini, kalau anak kepada orang tua, dia harus dalam kondisi lagi naik tanjakan. Orang kalau lagi naik tanjakan gimana? Harus gaspol itu kan, diinjek itu gasnya itu. Kenapa? Karena ini mau tanjakan. Anak itu gitu ke orang tua, harus digaspol, cot baru. Kenapa? Karena kalau nggak ngegas, anak itu jauh, lebih mudah keluar dari cinta kepada orang tua. Tapi orang tua kepada anak itu seperti jalan turunan tuh. Kalau dibiarin itu habis-habisan, totalitas. Makanya disuruh ngerem. Quran mengatakan anakmu itu fitnah bagi kamu. Artinya apa? Disuruh ngerem kita. Kenapa? Jangan terus-terusan, jangan habis-habisan ke anak. Rem sedikit. Tapi sebaliknya, ketika anak ke orang tua dikatakan wabil walidaini ihsanan. Berbuat baik. Sebisa kamu berbuat baik. La taqul lahuma uffin. Jangan pernah bilang kepada kedua orang tuamu. Pokoknya disuruh gaspol ke orang tua. Nah, orang tua kan disuruh ngerem. Hati-hati, jangan bablas. Jangan terlalu mencintai anak berlebihan, mereka itu fitnah. Kenapa demikian? Karena si anak kalau nggak disuruh ngegaspol, dia dengan waktu 1 menit bisa menyebutkan 1.000.000 keburukan orang tuanya. Tapi orang tua dikasih waktu seumur hidup pun untuk menyebutkan 1 kekurangan anak, dia tidak akan sanggup. Demikian. Yang ketiga, wa maftunin bihusnil qawli fihi. Dan betapa banyak orang yang terkecoh, yang tertipu dikarenakan banyaknya pujian kepadanya, seperti yang kita katakan tadi, wa kam min sana'in lastu ahlan lahu nasyarta. Betapa banyak pujian-pujian yang engkau berikan kepadaku, yang engkau semarakkan dan sebarkan bagiku, padahal aku bukanlah ahlinya. Nah, kalau kita tidak bersyukur, akan membuat kita menjadi lupa diri. Oh iya, aku memang begitu. Oh iya, aku memang bertakwa. Oh iya, aku memang fulan. Aku memang paling jago, paling alim, paling soleh, lupa diri.
Terus gimana caranya biar kita nggak lupa diri? Bersyukur. Lihat itu di doa kumel, ya Allah zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah mencelakai diriku, aku berbuat zalim kepada diriku. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang kau sebarkan, tapi aku lupa diri kepadanya. Ya Allah, maafkan aku. Nah, itu cara kita selalu ketika ada kebaikan yang disematkan kepada kita, ketika ada kebaikan yang disebarkan atas nama kita, kita selalu mengingat kepada Allah Ta'ala. Di dalam hikmah yang lain yang kita pernah bahas, ketika ada orang yang memuji kita, ketika ada orang yang mengungkapkan kebaikan ke atas kita, misalnya bilang, Pak Yusuf ini orangnya dermawan banget, kita dianjurkan mengatakan apa? Hazrat Amir mengatakan apa? Kita mengatakan ana a'lamu bi, aku lebih mengetahui diriku. Aku lebih mengetahui diriku. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Wallahu a'lamu minni binafsi, dan Allah lebih mengetahui diriku ketimbang diriku. Itu. Ana a'lamu bi, aku lebih tahu terhadap diriku, yakni sekalipun kamu bilang aku begini, ya sudah, itu prasangka baik kamu, alhamdulillah, tapi aku lebih tahu siapa diriku. Wallahu a'lamu minni binafsi, dan Allah lebih tahu diriku terhadap diriku, yakni bahkan terhadap diriku sendiri Allah lebih tahu. Kita dianjurkan mengatakan begini. Itu mau ngapain begitu? Biar kita tidak sombong. Jadi kalau besok-besok ada orang bilang, wah Yusuf ini dermawan banget, jangan bilang, oh ahsan, kamu sudah benar. Bukan begitu. Tapi mengatakan, ana a'lamu bi, wallahu a'lamu minni binafsi. Allah lebih tahu. Mudah-mudahan diterima Allah. Kan begitu. Wa mabtalallahu ahadan bimislil imla'i lahu, dan tak ada satupun manusia yang diuji oleh Tuhan seperti diuji dengan memberi tenggang waktu. Apa tenggang waktu? yakni masa, periode. Dikasih kesempatan berbuat salah sekali, oke, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Orang kalau berakal, orang kalau punya rasa malu, ketika sekali, 2 kali dibiarin ya sudah cukup, jangan sampai ke 3 kali. Lah ini karena, oh kayaknya enak nih, sekali dibiarin, 2 kali, terus-terusan. Hati-hati, ini kecelakaan terbesar nih. Begitu juga, misalnya kita menzalimi hak orang lain, merampas hak orang lain. Wah, kayaknya asik nih. Ngambil 1 kali punya orang, ngambil 2 kali, ngambil 3 kali, serobot 1 kali, serobot 2 kali, lama-kelamaan enak nih. Dan Allah kayaknya diam-diam aja nih. Oh, enggak, hati-hati. Itu cobaan sangat besar. Ya ini apa? Kalau seandainya Allah dari awal memperingatkan kita, justru itu lebih baik. Artinya apa? Misalnya kita tiba-tiba mencuri, misalnya na'udzubillah, kita mau mencuri, tiba-tiba misalnya tak tangan kita kecelekok. Itu kan justru lebih enak tuh. Kenapa? Kita tidak sampai nyuri lagi tuh. Kita tidak sampai nyuri lagi. Artinya dengan demikian kita tidak akan mengulangi kejahatan itu kan. Tapi nyuri 1, 2, 3. Kok justru kayaknya Tuhan semesta alam justru sepertinya bersinkron dengan diriku nih, kan begitu. Semesta alam bersinkron dengan diriku nih, yakni bersama dengan tujuanku nih, mau mencuri sesuatu itu. Kenapa? Pada saat aku datang ke situ, hujan turun, orang nggak keluar rumah, dan si orang di rumah situ lagi nggak ada, dia lagi keluar kota, sehingga aku dengan mudah masuk. Anjingnya juga lagi tidur, alarmnya mati karena mati lampu. Wah, semesta alam sinkron banget nih. Hati-hati, itu bukan semesta alam sinkron, itu justru semesta alam lagi mau menjerumuskan kita. Justru kalau terlalu sinkron banget harus bertanya-tanya, ini kok sinkron banget, ini enggak benar nih, ini jangan-jangan ada warning, ini kok nyaman banget, ini ada warning, ini enggak pas nih. Langsung sadar, ya Allah afwan, kan gitu. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Insyaallah kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran ini. Ketika ada nikmat kita bersyukur, ketika ada kebaikan yang
disebarkan di tengah masyarakat terhadap diri kita. Kita tidak ujub, kita tidak lupa diri, selalu mengatakan kebaikan itu. Karena Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lebih mengetahui terhadap diri kita, tidak membuat kita terus lupa diri. Dan kalaupun diberi kesempatan tidak terus lupa diri, melainkan cepat. Kalau misalnya melakukan kesalahan dan kita masih diberi kesempatan, langsung astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Itu. Bukan justru, wah ini semesta alam sedang bersinkron kepadaku. Tidak demikian. Saya kira cukup demikian. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.